Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan koridor. Selamat hari Sabtu. Selamat weekend. Selamat bersama keluarga. Rekan-rekan koridor, hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Yeti Martanti Esos MM. Beliau Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Tahu Malioboro? Nah, kalau rekan-rekan datang ke Malioboro, Yogyakarta, nah yang urus ini Ibu Yeti Esos MM, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Kita lihat ya perbincangannya. Saya yakin akan banyak hal yang rekan-rekan dapat dari komunikasi saya ini dengan Ibu Yeti Martanti Esos MM. Yuk, sahabat koridor. Selamat pagi, Bu Yeti. Lama kita ngobrol. Tapi ini kelihatan cerah ceria gitu. Karena habis kita kegiatan tadi, Bu ya. Ibu ada di koridor nih. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Biasanya koridor itu ada sentuhan karir, terus ada sentuhan karena Ibu budaya, jadi kita budaya, kalau pariwisata ya pariwisata. Oke, kita mulai dari karir dulu ya, Bu ya. Karirnya apa ya? Kan dulu ini dari ASN ya. Iya, tetapi kan masyarakat. Betul. Tapi kan untuk sampai ke posisi sekarang sebagai Kepala Dinas Kebudayaan itu bagaimana Ibu perjuangannya? Ya, tidak berjuang. Enggak, maksudnya gini, ada banyak hal yang harus dilewati begitu kan. Betul. Ada proses, kalau di birokrasi itu kan ada proses. Betul. Tidak staf langsung jadi kepala dinas enggak, memang ada proses. Betul. Cuman bagaimana kemudian kita berproses dengan baik dan benar, itulah yang kemudian ini yang harus dipahamin oleh semuanya. Betul. Bahwa kalau kita bekerja itu ya sudah niatnya adalah bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat, memberikan yang terbaik dan dalam pikiran kita adalah bermanfaat. Itu yang penting. Itu bermanfaat. Bermanfaat itu karena kadang kita itu kan bicaranya tidak hanya bahwa kegiatan program kita selesai sudah itu, betul. tapi bagaimana apakah itu bermanfaat tidak ya? Betul. Dosa kita kalau sampai itu nggak bermanfaat begitu. Ibu, Ibu kan sebelumnya di pariwisata ya, Bu ya. Boleh sedikit nyinggung ya, Bu? Nah, ketika masuk kebudayaan ini apa yang membedakan antara tourism dan culture ini, Bu? Sebenarnya bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Ibu enjoy di sini? Apakah Ibu bahagia di sini? Silakan, Bu. Waduh, kalau saya menjawab yang terakhir ya. Oh, boleh. Saya enjoy dan bahagia sekali. Dimanapun saya berada, saya akan menikmati itu dan kemudian membuat sesuatu yang itu membuat semua di organisasi kita itu enjoy untuk bekerja, menikmati pekerjaan kita. Sehingga bagaimana kalau kita bisa menikmati pekerjaan kita kan otomatis apa yang kita lakukan itu terasa bahagia gitu kan. Bahagia meskipun kita juga tentunya banyak hal mungkin kalau di melayani masyarakat itu kan tidak semua berjalan dengan dan baik. Banyak orang yang dilayani, banyak kemauan, pokoknya banyak hal yang kemudian kita harus bisa mengakomodasi. Tapi bagaimana kemudian mengakomodasi itu dengan tepat begitu kan, artinya bahwa kita tidak kemudian berpihak gitu kan, tapi bagaimana kemudian ini membawa kemanfaatan untuk bersama. Nah, bedanya kalau pariwisata dengan kebudayaan itu, di pariwisata itu kan sebenarnya lebih bicara pada bagaimana kemudian pemasaran. Konsep pemasaran itu yang terpenting kalau di pariwisata. Kalau di kebudayaan beda karena bagaimana kemudian kita ini kan Jogja itu adalah sebagai kota budaya dan masih ada pusat gitu. Nah, kalau pariwisata kemudian memanfaatkan budaya untuk kepentingan pariwisata, nah itu tidak masalah, tapi kan kita tahu bahwa kebudayaan yang berkembang di kota Yogyakarta ini kan sangat dinamis. Artinya kita juga harus memahami lah bagaimana kebudayaan yang sifatnya itu tradisional, yang pakem, yang kemudian memang bisa kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Nah, ini yang harus kemudian kita diskusikan. Berarti Ibu ini sudah jadi orang budaya nih kan? Iya. Sudah budaya, karena bahasanya sudah budaya. Sebenarnya kita memang tidak bisa mengkotak-kotakan ya antara tourism dan budaya, tetapi mungkin Ibu sudah belajar cepat ternyata. Satu lagi Ibu di bawah Dinas Kebudayaan, kalau tidak salah Ibu pembina Malioboro. Malioboro dengan permasalahan kompleks dan lain-lain ya. Apalagi saat ini PPKM dan lain-lain. Seorang Sri Kandi ini ya. Sri Kandi menangani Malioboro. Bagaimana menurut Ibu? Justru dengan pendekatan budaya itu mungkin semuanya bisa berjalan dengan insya Allah dengan baik. Artinya kita kan harus berkomunikasi dengan semua komunitas yang ada di sana. Itu yang terpenting. Dan sebenarnya kepastian atau kejelasan gimana sih untuk menghadapi PPKM ini yang terpenting juga. Kita tahu bahwa karena Malioboro ini kan free ya. Semua orang bisa masuk begitu. Semua orang bisa akses kita dari nggak bilang buka, kita nggak bilang tutup, tapi semua orang masuk aja gitu kan. Nah,
begitu akses bisa masuk ke Malioboro ya semua orang masuk saja. Nah, kemudian kita harus mengkondisikan untuk kemudian kenyamanan masyarakat juga terjaga, kenyamanan komunitas juga terjaga, pengunjung pun juga terjaga. Makanya kita nanti akan ada aplikasi Soan Jogja. Soan Jogja itu nanti kita akan bisa tahu berapa sih kapasitas Malioboro, jadi maksimalnya sehingga kita tahu jumlah pengunjung yang masuk. Kan kita bisa kemudian mengantisipasi bahwa oke, ini kapasitasnya udah segini nih, udah terlalu beban berat nih, sehingga kan kita harus mengatasi di depan untuk ya udah kita alihkan dulu pengunjung supaya tidak masuk ke Malioboro dulu. Termasuk vaksin ya, jadi kita harus, kalau yang masuk Malioboro dalam aplikasi ini nanti harus upload untuk foto dia vaksin 1 dan 2 itu. Nah, ini yang sebenarnya masih agak terbatas ya kita, tapi ini yang bisa kita lakukan. Kita lakukan minimal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan hasil optimal dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Memang tidak mudah ya Bu ya, kondisi seperti ini, sebuah daya tarik. Meskipun itu jalan, tapi itu kami bilang daya tarik. Karena ya itu kalau dibilang destinasi wisata juga bukan gitu, karena ruang terbuka begitu, banyak sirip-sirip yang semua bisa masuk, aksesnya banyak gitu. Ya, sebenarnya kan kita juga punya banyak program. Di tahun depan insya Allah kita akan bikin Taman Budaya. Nah, Taman Budaya tadi juga pimpinan Bapak Wakil Wali Kota juga menyampaikan bahwa kita harus punya media untuk kemudian masyarakat bisa berekspresi atau menampilkan berkarya di suatu tempat begitu yang ya mungkin nanti kalau mau dijadikan untuk kepentingan pariwisata monggo begitu. Nah, ini kita nanti insya Allah kan punya tempat dan kita akan rutin gelar bagaimana potensi-potensi yang ada di wilayah khususnya RKP itu bisa kemudian berkarya di situ, mengekspresikan apa potensi seni budayanya. Karena apa? Sebenarnya kan yang paling bisa dilihat kalau bicara kebudayaan itu kan berkesenian. Yang paling bisa dilihat. Meskipun budaya itu sendiri luas ya Bu ya. Budaya itu sangat luar biasa, tapi orang akan melihat itu kalau kebudayaan secara umum masyarakat melihatnya kan dari seni ya, dari seni begitu. Nah, itu yang kemudian juga harus kita optimalisasi begitu supaya kemudian masyarakat juga termotivasi untuk kemudian proses pelestarian melalui seni itu bisa berjalan dengan baik begitu. Ibu ke depan Ibu mimpinya apa nih, kebudayaan di Kota Jogja ini mau seperti apa? Punya mimpi tidak Ibu? Artinya ya kebudayaan itu selama ini dianggap bahwa kebudayaan prosesnya adalah pelestarian dan pengembangan itu saja. Jadi tidak ada pemanfaatan. Nah, bagaimana kemudian itu nanti ada pemanfaatan? Makanya kami mencoba untuk membuat sebuah aplikasi Sapa Budaya. Sapa Budaya itu kan untuk sebagai media yang online ya, online itu bagaimana kemudian ada interaksi, kemudian ada jejaring, ada kolaborasi dan ada kemanfaatan ekonomi. Dan di situ kami kolaborasi kemanfaatan ekonomi. Nah, ekonomi ini ya. Iya, karena apa? Di situ kami akan mengkoneksikan dari pelaku seni budaya, masyarakat, dunia usaha dan industri, kemudian perguruan tinggi atau akademisi. Nah, itu akan kami koneksikan di situ. Jadi mimpinya ini sangat besar ya Bu ya. Termasuk kami membuka ruang offline-nya. Ada yang namanya room market. Ruang masyarakat ketemu. Nah, ruang masyarakat ketemu. Nah, ini kayak co-working space gitu ya. Ruang masyarakat ketemu yang kemudian sifatnya ini nanti ada setiap tahun, mungkin kita ada gelaran. Kalau tahun ini kan perayaan warisan budaya tak benda, kita mengeksplorasi bagaimana kemudian dalang bisa kolaborasi dengan fotografer, kemudian wayang, kemudian batik kayak gitu. Nah, ini yang akan kita tonjolkan begitu. Tapi juga ada tema-tema lain ke depan untuk Rumaket ini sebagai ruang ketemu masyarakat, khususnya pelaku seni budaya, masyarakat, dunia usaha dan sebagainya. Ibu kan terkenal ini off the box ya. Jadi meskipun ASN tentunya tetap norma-norma Ibu jaga ya. Harus itu. Tapi meskipun ASN tapi seperti ada lejitan-lejitan yang mungkin untuk birokrasi sendiri itu agak berbeda sedikit. Tapi saya tetap memantau bahwa memang on the track masih on the track. Ya, bagaimana Ibu memunculkan lejitan-lejitan itu ya Bu ya? Iya, karena kan kalau kita tuh harus adaptif ya. Kita harus adaptif, kemudian juga responsif, kemudian juga agile.
harus momentum itu penting. Jadi, Oke. momentum itu Moment penting. of truth ya. Momentum itu penting. Momentum, ya. Artinya gini, bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, kita lihat regulasinya. Oke, regulasi secara regulasi, oke. Iya. Nah, kemudian apa yang kemudian bisa kita eksplorasi untuk oke. kemudian lebih adaptif, Iya. lebih agile. Iya. Jadi artinya bahwa kita tuh jangan sampai kita kehilangan momentum. Oh. Saat orang lain sudah melakukan, kita baru melakukan. Oh, Nah, terus iya, itu iya. ngapain begitu kan? Ini Nggak pikiran inovatif berarti gitu kan? pikiran entrepreneur ini, Bu. Loh, harus. Iya, iya. Seorang pemimpin itu harus punya kewirausahaan. Iya. Saya Memang itu pikir kalau harus. di birokrasi nggak perlu ya, Bu. Loh, Tidak ya? harus. Harus ya. Justru itu hal yang utama. Bagaimana kemudian seorang pemimpin itu harus punya kewirausahaan. Jadi Meskipun dalam koridor birokrasi ya, Bu. ya, pemimpin yang berjiwa kewirausahaan itu artinya kan memandang bahwa kemanfaatan itu menjadi penting untuk Oke, semuanya, oke. untuk customer kita kan masyarakat. Iya, iya. Nah itu penting. Nah itu yang harus kita lakukan, dan satu hal lagi yang Iya. tidak boleh ditinggalkan oleh semua, Iya. yaitu belajar. Oh, belajar. Everyday harus belajar. Setiap hari ya. harus belajar. Makanya Ibu belajar. sekarang quick learning ya. Jadi tiba-tiba Ibu wah luar biasa, karena memang saya lihat birokrasi kan generalis ya, Bu Iya. ya. Jadi bisa kadang-kadang dipindah sana pindah Oh sini iya. ya. Heeh. Tapi saya lihat kiprah Ibu ini di kebudayaan ini juga terlihat moncer ya kalau Aduh. bahasanya ya. Enggak, Ya, artinya di ya dunia kita baru harus ini. belajar terus. Iya, Jadi iya. ketemu dengan orang baru kan harus iya. belajar terus. Tapi belajar itu enggak kemudian kita harus belajar berhenti belajarnya, Oh, tapi oke. belajar bagaimana Iya. mengembangkan inovasi, Oke. gitu kan. Iya. Kemudian kita juga harus adaptif, Iya, kemudian iya. juga harus responsif terhadap adaptif. dinamika yang terjadi saat ini. Jangan sampai kemudian Iya, kita ya tadi kehilangan momentum nih. Betul. Aduh, Iya. waktunya sudah nggak tepat Habis, lagi. udah hilang ya, ya. waktunya nggak tepat Iya. lagi. Baik, rekan koridor, ini perbincangan kita dengan Ibu Yeti Martanti, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Sangat menarik ya. Tadi Ibu wirausaha meskipun di government ya, Iya. tapi tentunya tetap ada koridor birokrasi. Terus adaptif, apalagi Iya. Bu? Adaptif, responsif, agile. Agile. Iya, Terus harus jadi- pembelajaran, learning ya, Nah. learning never ending. Jadi saya rasa untuk sukses ini poin-poinnya sudah kita tangkap dari Bu Yeti, dan saya harap kebudayaan ke depan ini lebih jos lagi Bu ya. Amin, Di ya bawah Rabbal Ibu Alamin. Yeti di Dinas Ya. Kebudayaan Kota Jogja. Oke, terima Ibu kasih. Yeti, terima kasih sudah Senang hadir di sekali. koridor Ya, ya. terima Kapan-kapan kasih. saya undang lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih, sampai Ya, jumpa. terima kasih.